And 3, 2, 1, open the window. Oke, guys, selamat berjumpa kembali di acara. Sebenarnya bukan kembali ya, karena ini mungkin podcast pertama kita di hari Minggu. Nah bingung lah, nanti kasih namanya sendiri aja. Nah ya kita bingung. Jadi hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang akan membahas mungkin ini ya, apa namanya, sebuah novel ya. Dulu ya, ini bukunya ya. Jadi Animal Farm. Dulu terkira itu Orwell itu seorang ekonom ya, karena teman saya Ovek ya, dia, kalau kau tahu Ovek siapa ya? Ya yang ini apa ya, yang pas kaderisasi itu pakai baju komunis itu kan, yang ditangkap sama rektor. Nah itu Ovek, dia ini apa namanya, sering ngomong George Orwell. Jadi aku pikir George Orwell itu seorang ekonom gitu kan, karena dia sering bahas Marx atau apa, dan ternyata ketika Bung Wafa menceritakan ya tentang George Orwell, dia itu seorang novelis. Ini overwhelming sekali, Pak. Biasanya saya pikir selama ini ternyata terkira itu George Orwell itu kayak ini, kayak Adam Smith, kayak Karl Marx. Ternyata dia seorang novelis ya. Dan lebih ternyata lagi George Orwell itu bukan nama aslinya. Nama penanya. George Orwell ternyata ini ya, nama pena ya. Baru baca. Oke, ternyata si George Orwell itu, kata penuturan Bung Faza ini, dia itu ternyata baru nama pena ya, bukan nama aslinya. Mungkin nama aslinya Eric Arthur Blair. Nama aslinya itu ternyata Eric Arthur Blair. Jadi oke. Jadi mungkin apa kita lanjut atau kita bahas yang mungkin kalau kalian pernah baca ini ya, novelis kayak politik, mungkin ini politik ya, kayak Sartre gitu kan. Noisea, dia juga aktif di kiri gitu kan, di Prancis komunis, tapi kalau misalkan Sartre sendiri kan novelnya itu lebih ke arah kealay-alayannya dia gitu ya, sifat yang masalah pribadi dimasukkan ke dalam novel lah. Apakah George Orwell seperti itu gitu ya? Apa dia juga akan nanti bahas seks kayak Sartre atau dan yang porno gitu kan? Oke. Buat yang jomblo dan ini mungkin agak nyiksa ya kalau bahas Sartre. Oke. Silakan Bung Faza, bisa diceritakan sebenarnya. Saya pengen ambil nasi dulu. Ya, oke, silakan. Ini makan tanpa nasi ya. Oke. Sebelum sambil menunggu Bung Faza lagi ngambil nasi, kita tidak tahu ya sebenarnya George Orwell itu novelis yang politik gitu. Kalau kita baca di beberapa studi di politik, kita mengenal mungkin di politik klasik kayak Plato. Sebenarnya saya belum pernah baca Plato sama sekali ya. Mungkin yang buku politik yang pernah saya baca paling sebatas kayak siapa ya? Isi yang ngarang politik, Hannah Arendt, terus yang Italia yang di zamannya Florence, siapa namanya, Niccolo Machiavelli, atau di Cina Sun Tzu gitu kan. Tapi itu kan politik praktis ya, kayak Sun Tzu sama Machiavelli. Tapi kalau Hannah Arendt sendiri, politik itu kan tentang ruang publik ya. Mungkin kita akan bertanya itu nanti kepada Bung Faza, apakah politik George Orwell itu sebenarnya kayak ekonomi atau kayak ruang publik yang ingin disampaikan sama mazhab Frankfurt, kayak Jürgen Habermas atau Hannah Arendt gitu ya. Oke. Silakan nasinya. Ini berarti ini ngomong sambil makan ya. Oke, ini acara santai ya, ini acara absurd kita. Oke. Absurd. Mungkin dimulai dari pertanyaan ya. Sebenarnya menurut Bung Faza, George Orwell itu seorang kiri, kanan, atau dia itu seorang yang Taliban gitu? Bukan Taliban ya, garis religius gitu kan? Dia berarti di kampus kayak gitu. Oke. Klarifikasi ini baru saya baca sekali gitu, dan mungkin perlu dibahas. Kalau dibilang dia kiri, kanan,
atau mungkin Taliban kayaknya aku nggak tahu memang kiri sama kanan tuh apa bedanya yang paling menonjol. Oh, kalau kiri kanan itu kayak gini. Kalau di kampus itu biasanya tuh temennya aku membedakan kiri dan kanan. Kalau misalkan yang kiri aktivitasnya itu kegiatannya itu demo-demo, terus dia sering teriak anti kapitalis. Terus kegiatannya itu mungkin lebih ke masyarakat ya. Jadi dia turun ke masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau kerja bakti gitu. Kalau yang kanan itu biasanya aktivis yang sering ngadain seminar-seminar yang kayak gini apa namanya? Seminar kewirausahaan, terus mentoring, motivator untuk mulai berbisnis itu yang kanan. Sementara yang Taliban bukan ini nanti ini ya yang lebih ke arah religius. Itu misalkan kegiatan apa itu ya? Tarbiyah. Nah, itu kan ya kegiatan tarbiyah atau mungkin seminar tentang kesesatan pandangan apa namanya yang manusia dari monyet itu siapa ya, aku lupa. Darwin. Iya, Charles Darwin. Nah, itu kesesatan Charles Darwin atau bukan Tuhan yang mati tapi Nietzsche yang telah mati gitu kan. Itu kan aktivis-aktivis yang ke arah religius ya. Oke, jadi kalau menurut Bung Basa sendiri, George Orwell itu pandangan politiknya tuh apa nih? Kayak kiri deh. Oh, dia kiri ya? Dia di novelnya tertulis jelas dengan satir. Ini dia memotret totalitarisme Uni Soviet pada waktu itu. Dia ngeritik itu. Waktu itu Soviet berarti zamannya Stalin atau Putin itu sebenarnya ada nggak sih Putin? Tahu Putin kan itu yang Rasputin itu? Oh itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Masih kerajaan kayaknya. Itu masih kerajaan ya. Kalau Soviet berarti udah Stalin Lenin ini gitu. Posisi pada masa Perang Dunia II. Perang Dunia II. Dunia II berarti siapa nih? Gorbachev. Enggak tahu. Rusia. Oh ya, pokoknya waktu itu udah komunis gitu belum yang Rusia? Kayaknya udah deh. Terus dia mensatirikan komunis padahal dia kiri gitu. Iya nah. Aku basis kiri itu maksudnya yang tadi suka ngeritik sesuatu, mungkin kritiknya dia demo lewat novel gini ya. Dia satir gitu soal mungkin kondisi Uni Soviet yang totaliter pada waktu itu. Aku belum baca secara ringkas apa yang, maksudnya aku cuma baca novelnya aja, maksudnya maksud dari novel. Maksudnya ini ya, jadi pokoknya kita tahunya dia atau apa belum. Zamannya di Perang Dunia Kedua dan dicurigai ini itu dia lebih cenderung ke arah kiri ya, jadi oke. Dia lewat novel karena dia novelis gitu. Dia novelis. Oke. Terus ini sambil makan nggak apa-apa ya, Bu Basa ditanya-tanya. Dia mengganggu sekali ini acara podcastnya gitu ya. Oke. Tadi pertama itu kan politik itu sendiri gitu. Yang selanjutnya apa yang bisa ditanya? Aku belum riset ini untuk pertanyaan ini ya. Tadi menyampaikan itu satire. Bisa dicontohkan itu enggak ya satire yang kritiknya dia kepada misalkan biasanya kan satire ke tirani gitu ya, ke apa jadi kalau kalian belum tahu satire adalah apa itu? Enggak tahu. Sate yang di tengahnya ada ir. Satir kayaknya dia berusaha menyampaikan sesuatu, dia tahu ada sesuatu yang personifikasi itu enggak sih? Beda kalau personifikasi kan memanusiakan objek atau hewan gitu. Ya walaupun dalam novelnya dia pakai hewan gitu. Nah, tapi yang di novelnya ini ada maksud satir. Maksud satir maksudnya dia ngeritik cuman nggak secara langsung ngomong gitu. Nggak sarkas gitu ya. Kalau sarkas kan mungkin langsung gitu ya mungkin. Kayaknya ya. Agak tipis-tipis ya ternyata ya, kalau dipikir sarkas sama satir bedanya. Kayaknya itu dia kayaknya nyolek kondisi pada waktu itu yang Uni Soviet yang totaliter gitu. Nah, dia lewat cerita mungkin langsung ke cerita biar ada gambaran. Intinya kalau disingkat Animal Farm ini menceritakan sebuah peternakan dan hewan-hewan di dalamnya itu merasa jenuh atau merasa tidak
tidak mau dipimpin oleh si kepala peternak itu yang manusia. Oh, Si hewan ini mau memberontak gitu. Nah, oke. Terus ini cukup plotnya cukup simpel. Bahkan kalau orangnya udah sering baca novel pasti udah kebayangnya bakalnya gimana. Soalnya dari awal kebayang akhirnya kayak gimana atau aku pun kebayang gitu. Karena kan dijelas ini bakal jadi satir atau apa gitu. Ini ya kita tahu di bab awal dijelasin kalau hewan-hewan di peternakan itu nggak mau dipimpin atau nggak mau dikelola oleh si manusia karena dia benci, karena ya macam-macam di sini jelasnya, dia pemalas, dia pemabuk dan lain sebagainya intinya. Terus dia menekankan di ini si manusia ini serakah karena hasil kayak telur, kayak pakan, kayak mungkin hasil peternakan ya kayak susu dan sebagainya itu sebagian buat dia sendiri gitu, dijual ke peternakan lain atau pasar. Nah, hewan-hewan ini nggak mau. Nah, yang bikin gampang plotnya di akhirnya si hewan ini berhasil memberontak gitu. Nah, tapi yang mungkin nggak kebayang justru si hewan-hewan yang memberontak ini bingung akhirnya mengelolanya kayak gimana. Terus pada akhirnya di akhir bab ini bakal kembali ke kondisi di saat dipimpin sama kepala peternaknya gitu. Jadi keberulangan abadi lagi ya. Jadi udah berontak berhasil, ternyata nanti ujungnya juga diperintah sama orang yang karakternya sama gitu ya mungkin. Nah, spoilnya spoiler alert ya. Ada yang mimpin itu akhirnya yang memimpin para hewan-hewan itu si babi, ada beberapa babi, tokoh babi gitu. Yang awalnya menjanjikan perubahan, menjanjikan kemakmuran gitu setelah terbebas dari si manusia, tapi lambat laun bahkan sampai akhir bab si babi ini malah justru yang bersifat manusia gitu. Dia mengeksploitasi hewan-hewan lain, dia ya dengan beberapa macam sih. Berarti di sini tuh bersifat manusia itu artinya negatif gitu ya? Bahkan ada slogannya, yang slogan dari awal-awal pemberontakan itu empat kaki itu baik, 2 kaki itu jahat gitu. Oke. Itu yang selalu ditengkai slogan-slogan orang. Kalau di perang dunia waktu itu banyak ya orang-orang yang yang dapat slogan-slogan atau apa sih namanya, yang anti sama Uni Soviet mungkin kayak gitu intinya. Ini gitu sih. Oke. Mungkin karena ini ya kebebasan pas di totaliter itu sendiri tuh dibatasi gitu ya, untuk individu. Jadi semuanya itu harus report ke arah siapa penguasa, harus bayar upeti yang besar itu untuk dibagi ke terpimpin. Ini minum sosialis komunis aja kayak gitu Mas. Ya mungkin terpimpin sosialis komunis gitu ya. Kalau saya nggak tahu karena temennya aku yang pro sama komunis gitu ya. Dia ngomong kalau komunis itu membebaskan manusia lebih lebih fundamental daripada kapitalis ya. Kalau kapitalis kan kebebasannya itu orang dikasih sebebas-bebasnya, nanti ujung-ujungnya juga nanti akan ada sifat tuan sikap budak gitu kan. Sementara yang dilawan sama komunis dari penjelasannya temennya aku ya, dia menjelaskan kalau kebebasan itu selalu punya timbal balik namanya konsekuensi resiko dari kebebasan itu. Jadi maka dari itu kebebasan itu harus bertanggung jawab gitu. Dia ngutip itu sih ngutip Sartre ya, tapi saya lupa namanya. Dia itu 20 orang Jawa Timur, dia di pesantren tapi dia sekolah di Prancis. Dia di umur 27 itu dia nulis tentang Derrida. Derrida juga pro dengan komunisme sendiri ya, kayak Marx, kayak Sartre juga kebebasan. Nah, itu mungkin yang dianggap sebagai komunisnya siapa ini, yang Orwell itu, yang dikritik itu yang lebih ke arah yang totalitarian gitu ya. Jadi mungkin jadi terlalu mengganggu privasi orang, terus suruh ngumpulin apa-apa gitu harus patuh sama ini kan. Mungkin kayak gitu, tapi aku nggak tahu ya karena aku
orang ngomong komunis ke aku itu macam-macam ya. Ada yang komunis itu ateis, ada komunis itu orangnya suka ngaji gitu kan. Itu loh, kok bisa gitu. Ini yang ceritanya semangat kebebasan itu yang awal-awal jadi semangat para hewan untuk memberontak gitu. Cuman malah pada akhirnya dalam berjalannya waktu si babi-babi ini dalam memimpin tuh malah mengambil untung gitu. Nah tapi yang bikin cerdas babi ini dia main propaganda gitu, kayak oh ini baik loh buat kita, ini buat kita gitu. Padahal si warganya, si hewan-hewan ini mulai merasa aneh gitu, kok kayak gini. Bahkan di bab 10, ini kan cuma 10 bab, di bab 10 si hewan-hewan ini mergoki si babi-babi dan para manusia itu berkumpul jadi satu ruangan gitu, yang jelas-jelas itu melanggar semangat kebebasan atau rasa benci dengan manusia gitu. Paham gak sih? Oh, oke. Jadi si babi yang memimpin pemberontakan ternyata itu udah koalisi sama manusia juga itu. Iya, koalisi. Oh, oke. Ya tapi memang kayak gitu sih ya. Mungkin dia kayak menggambarkan kehidupan nyata terus disampaikan dalam narasi cerita fabel gitu ya, bentuk hewan gitu. Oke. Ini berarti masih akhirnya itu keprediksi dan tebakanmu itu benar gitu ketika kau baca itu sekali selesai gitu. Misalkan di tengah-tengah itu aku punya imajinasi kalau misalkan ini ujung-ujungnya tuh si babi itu ya kayak manusia gitu, terus ternyata iya benar gitu. Kayaknya sampai ya siapapun buat yang baca ya, kayaknya sampai pertengahan novel udah mulai sama-sama curiga gitu, kayaknya babinya nih ngambil untung kayak gitu, atau bahkan nantinya di akhir bab atau di akhir cerita ya benar babinya ini memang malah, aku mikirnya malah babinya di manusia gitu. Merubah diri jadi manusia gitu. Ya intinya babinya di manusia itu maksudnya manusia jadi babi ya. Babinya jadi manusia maksudnya. Babi ngepet tuh ya. Jadi George Orwell ini bisa buku babi ngepetnya ini mungkin dulu sebelum ada George Orwell itu kita belum tahu babi ngepet, mungkin gara-gara ini. Mungkin gara-gara ini dia si Orwell di bukunya babi itu digambarkan sebagai hewan yang paling cerdas di antara hewan-hewan lain. Dia bahkan yang ngebuat ada 7 perintah gitu, kayak setelah pemberontakan berhasil, habis itu kan dia memimpin, terus dia nulis 7 kayak 7 aturan gitu. Kalau di Taurat kan ada 10 perintah gitu ya. Wah, aku nggak tahu apa itu, aku nggak baca Taurat. Ya ininya perjanjian lama perjanjian baru tuh. Itu kan isinya 10 perintah, ininya 10 perintah. Nah, kalau ini babi setelah pemberontakan dia nulis 7 perintah gitu. Oke. 7 perintah tuh kayak aduh lupa lagi. Ini ya apa-apa yang jadi slogan hewan-hewan pada saat itu gitu. Kayak sesama hewan nggak boleh membunuh, terus macam-macam lah ini ya. Oh, dia play religius sih. Itu awalnya itu, cuman di akhir bab sudah mulai kelihatan kok ternyata itu cuma kedok gitu. 7 perintah itu bahkan diganti gitu. Kayak misal nggak boleh membunuh sesama hewan. Awalnya itu titik ya. Habis itu setelah akhir bab ada adegan si babi itu membunuh rekannya gitu. Ini hewan-hewan yang lain. Nah, terus ditulis dilarang membunuh sesama hewan tanpa sebab gitu misalkan. Tanpa sebab. Ada beberapa poin yang lain juga yang dikaitnya kayak gitu. Itu yang jadi karena pinter ya babi digambarkan di ceritanya. Dia banyak main propaganda, banyak main kecerdikannya sih, mulai ganti perintah, bahkan dia awal-awal dia ngadopsi anak anjing sengaja gitu, karena biar nanti setelah gede buat jadi pelindung dia gitu. Makanya setelah anjingnya gede kan udah jadi dia bisa jadi pelindung kan. Nah, terus setelah itu siapapun yang menentang dia setiap rapat gitu, anjingnya bakal gonggong atau ngancam gitu. Makanya sampai akhir bab nggak ada yang berani ngelawan babi gitu. Mantap secara plot simple, cuman secara plot simple tapi ceritanya ngena gitu. Karena simple itu jadi kita kebayang
Nah ini yang jadi pertanyaanku, yang jadi totalitarisme Uni Soviet itu si manusianya yang awal cerita atau si babinya pada akhirnya gitu. Mungkin Soviet dulu, masa bang mas kayak Soviet itu, kalau di sini kan ceritanya, oke manusia awalnya memang totaliter gitu. Ya, dari sisi hewan ya, dari sisi hewan manusia totaliter karena dia ngerampas hasil hewan kayak susu, telur dan sebagainya untuk dijual untuk diri sendiri. Tapi ya si John, namanya John, si peternak ini dia tetap ngasih makan, tetap nggak apa namanya nggak semena-mena lah ini ya, tapi cukup gitu. Sedangkan ketika sudah mulai dipimpin babi malah kekurangan gitu. Tapi si hewan-hewan ini karena bodoh ya, dia ngerasa oh kita lebih baik nih daripada dipimpin oleh jadi dengan karena propaganda si babi itu, jadi ngerasa udah dicuci otak, kalau bahkan udah dilupakan gitu masa-masa dulu kayak gimana waktu sama manusia. Jadi nggak bisa membandingkan gitu, karena manusia yang lebih baik kayaknya kita lebih baik dari ini gitu. Padahal nggak juga gitu. Oh, benar-benar sama aja gitu ya, bukan lebih buruk gitu ya? Atau bahkan lebih buruk kan? Oh, kenapa lebih karena buruk? ada yang gimana? Ada Sadis gitu kayak ini kan ada salah satu proyek babi itu kincir angin. Dia buat kincir angin untuk pelistrikan lah intinya. Nah, dia tuh nyuruh hewan-hewan lain untuk kerja ekstra gitu bahkan di musim dingin. Nah, itu di awal perencanaan kincir angin pun sebenarnya itu ada pemberontakan. Bukan pemberontakan, kayak kambing hitam gitu. Ada satu yang awalnya ada dua babi yang satu mendukung kincir angin, satu enggak. Nah, si yang awal merencanakan kincir angin ini justru malah ditendang dari peternakan gitu, karena si ini sebenarnya pengen dapat apa istilahnya, dapat bukan kemewahan, kayak disanjung lah. Tapi awalnya waktu perdebatan ini dia nggak pengen, dia pengen akhirnya si ini ditendang. Ada plotnya gitu, karena si yang pengen kincir angin ini nggak setuju sama si yang nggak pengen gitu. Nah, tapi yang ini pintar gitu, dia nendang si ini, habis itu setelah dia tendang dia ngelanjutin kincir anginnya gitu, dia jadi setuju gitu. Terus dengan alasan, oh ini dulu idenya kincir anginku gitu, aku yang punya ide, cuman si ini ngerampas ideku terus dia maju. Nah makanya waktu rapat aku nggak pengen setuju sama si dia gitu. Gitu. Mulai dari itu intinya, mulai dari situ warganya udah dipaksa untuk kerja bikin kincir angin gitu. Terus sampai bahkan beberapa kali hancur karena ada penyerangan manusia sekali dua kali gitu. Terus hancur, terus disuruh bangun lagi gitu. Wah itu parah sih. Tapi bukannya dia juga take benefit gitu kan ya, kita harus tangan besi gitu dalam state of nation. Nggak juga sih, aku nggak tahu lah. Tapi masalahnya si babi nggak kerja gitu. Dia beralasan, wah kami mengawasi kalian tuh butuh tenaga ekstra gitu. Intinya ya memanfaatkan dia cerdas, terus hewannya lain nggak cerdas gitu. Jadi kayak istilahnya dia jadi birokrat yang dia ngeklaim kalau ini urusan birokrat itu lebih susah ketimbang kalian yang kerja di lapangan gitu. Terus habis itu banyak aturan-aturan kayak jatah gandum atau jatah jagung sekian diperuntukkan untuk babi gitu. Mulai ini aneh-aneh lah. Itu jadi ingat sama atasannya aku ya, selalu ngomong birokrasi itu lebih susah itu. Wah, jadi ke atasannya aku babi ya. Pak, santai Pak. Kita ini cuma bercanda ya. Oke, jadi apa kaitannya menurutmu novel ini ada ide baru itu sih, atau memang dia hanya menyampaikan emang kayak gini nih sebenarnya kehidupan itu ya? Atau mungkin ada revolusi gitu ya yang ingin ditampilkan sama George Orwell gitu. Misalkan sebenarnya kita tuh awalnya dipimpinnya oleh babi, kemudian tiba-tiba dipimpinnya oleh tikus gitu atau cacing gitu. Mungkin ini yang aku nggak tahu maksud
Orwell pakai gimana, cuman ini apa ya, interpretasiku setelah baca gitu. Ini kayak cukup familiar dengan orang-orang yang ingin perubahan cepat, ingin revolusi cepat, entah itu bentuknya meruntuhkan negara atau meruntuhkan melengsarkan presiden. Cuman habis itu dia nggak tahu ngapain gitu, kayak ya, terus habis itu ngapain gitu, kayak itu akhirnya dari birokrat sendiri dia bikin ya bobrok, malah justru menyasar. Tapi kan kalau ada yang direvolusi kan berarti ini kan ada sesuatu yang ingin dituju kan, yaitu sesuatu yang baru gitu. Enggak. Kalau dalam konteks novelnya kebebasan dari manusia kan. Kalau di novel ini mungkin yang penting bebas dulu deh, itu yang penting bebas, tapi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Akhirnya dia mengadakan proyek gitu supaya ada kegiatan gitu ya. Mungkin karena gabut, gitu. Kalau di novelnya kenapa ada proyek itu awalnya karena kebutuhan. Awalnya emang karena kebutuhan. Waktu itu karena capek gitu, capek kayak dia kan semua kan pakai manual lah, kayak nanam jagung, manen jagung. Dan mereka nggak dibayar gitu atau dibayar? Dibayar pakai makanan. Jatah makanan. Ya, kayaknya emang kehidupan kayak gitu nggak sih? Ada yang investor itu ya, dia investor terus leha-leha terus gaji orang terus kehidupan yang birokrasi kan lebih susah. Emang gitu kan sih, emang gitu kan dari sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa dia ngomongnya tuh tirani ya? Kayaknya itu yang jadi semangat pro buruh deh ya. Seakan-akan semua orang yang pemilik usaha itu jahat gitu, nggak setara gitu. Karena ya nggak sih, semua orang yang demo pro buruh mesti ngelihat apa ya, seorang kapitalis jahat gitu, atau bahkan ini yang gampangnya yang punya perusahaan gitu, itu dianggap jahat atau semena-mena gitu. Padahal mungkin karena kasusnya itu dulu kayak gini, apa namanya, kayak zaman kolonialisme gitu loh. Apa namanya, orang datang dari luar negeri terus bawa golden, terus bawa ngasih senjata, apa namanya, pakai tekanan gitu kan kalau melakukan ini, terus dia bayar pakai jagung atau gandum dari makanan yang mereka lakukan itu kan. Nah itu kan menunjukkan adanya kuasa dan yang dikuasai gitu. Mungkin itu ditentang sama itu juga ya, kayak sekarang itu orang punya modal ngasih uang terus kuasa, terus anggap aja dia terus itu suruh melakukan hal-hal yang dia inginkan kalau dia punya uang. Walaupun sebenarnya sekarang ada metodologi baru ya untuk menganalisis uang, bahwa uang itu juga salah satu bentuk kebebasan ya, kayak George Simmel kayak jadi mungkin dia berbagi kebebasan dengan uang ini kan. Kalau kau punya uang kau bisa bebas beli apapun itu kan. Ini ada yang gimana? Tapi kalau uangnya kurang juga sedikit ya pasti didemo itu. Saya ngasih ini dengan kebebasan saya yang terenggut sekian, harusnya dibayarnya sekian gitu. Tapi kalau dipikir-pikir mau balik lagi ke konteks buruh dan kepada kapitalis ya. Kita mungkin ngesampingkan sentimen kapitalis yang jahat. Pernah ada yang aku lihat si siapa ya, Shapiro, tahu nggak? Ben Shapiro? Nggak tahu. Ben Shapiro apa sih? Dia orang Yahudi, cuman sering ngomong ya, sering berpendapat aja gitu. Ini kayak Jordan Peterson kayak gitu semacamnya. Waktu itu pernah aku nonton, ada yang tanya, dia buruh, ada yang tanya di seminar dia ngaku dia buruh, terus ininya dia ngeritik soal kapitalis, terus ininya argumennya misal kita nggak ada gitu, kita para buruh nggak ada, si perusahaan pensil ini ya cuman punya kayu, terus batang yang isinya itu pensil, arang atau yang karbon itu, ya cuman itu aja, kalian nggak bisa memproduksi. Terus ini ya dia pengen menganggap buruh itu penting gitu. Nah dia merasa nggak adil kalau ada perbedaan upah atau perbedaan ya gaji yang diterima gitu antara buruh dan si punya kapitalis. Nah argumen yang terus dibalas argumennya ya karena buruh itu nggak menanggung resiko ketika perusahaan bangkrut atau punya masalah utang gitu. Ketika
perusahaan bangkrut atau punya masalah, yang menanggung si yang punya perusahaan gitu. Kalian buruh nggak bakal menanggung, makanya dibilang ininya cukup beresiko sebagai yang punya perusahaan gitu. Makanya ya tadi balik lagi, kalau ngomongin birokrasi ya mungkin beratnya di situ, ada tanggung jawab lebih yang dipegang si punya perusahaan gitu. Makanya agak adil, makanya dipandang adil ketika si yang punya perusahaan atau yang punya birokrat itu punya gaji lebih istilahnya, untuk ya kompensasi dia sudah memegang tanggung jawab tinggi gitu. Ya menarik karena ya memang iya, buruh nggak di mana-mana buruh nggak bakal menanggung, ya paling PHK lah paling, dia nggak bakal menanggung utang gitu. Oh gitu. Oke. Jadi ada twist gitu nggak sih di Animal Farm gitu? Ya itu twistnya, si babi akhirnya bersekongkol dengan manusia. Bahkan di slogan-slogan yang lama, slogan-slogan yang digagas sama namanya Major Babi. Ya awalnya babi ada awal-awal bab ada babi yang dia mimpi gitu bahwa peternakan ini akan dipimpin oleh hewan-hewan. Terus habis itu dia yang ngelontarin banyak slogan-slogan, terutama itu tadi yang 4 kaki baik, 2 kaki jahat gitu. Nah, terus di akhir bab ditulis si 4 kaki baik, 2 kaki lebih baik. Terus kesetaraan juga diubah, semua hewan itu setara. Yang 7 peraturan awal yang udah dibangun setelah bebas dari manusia sekarang diganti jadi 1 kalimat. Semua hewan setara, tapi ada beberapa hewan yang lebih setara gitu. Aneh banget ini, kenapa kayak gitu? Semua hewan setara ternyata ada lebih setara. Semua binatang setara, tapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lain. Lebih setara itu berarti lebih sama kan? Ya, mungkin karena ya itu dari kata-katanya yang propaganda, kayak wah ini ya setara kita gitu. Kalau mungkin hewan-hewan yang rendah gitu, padahal babi pengen dilebihkan intinya posisinya ini. Okay. Semua binatang setara dan ada yang lebih setara itu kan lebih sama ya, lebih sama itu apa maksudnya? Ya itu. Terus kayak ini kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik gitu. Awalnya di awal bab cuman kaki 4 lebih baik, kaki 2 jahat gitu. Macam apa nyari yang 7 perintah itu sih, atau 7 maklumat apa sih bahasanya? Ada yang nggak terduga gitu nggak di sini, yang misalkan di kehidupan nyata itu terjadi ternyata dia bikin twist gitu nggak? Atau ini masih kayak kehidupan nyata gitu? Ini kayaknya masih kehidupan nyata, politik yang nyata sih, karena saling memakan, saling menjagokan gitu. Akhirnya tuh saling berebut kekuasaan aja si babi akhirnya bisa merebut itu. Kayak misalkan kan ada kalau saya mau coba bandingin sama Sartre ya di Nausea ya, dia kan pernah nyewa pelacur itu masukin ke dalam hotel, dia suruh telanjang tapi dengan ditodong pistol itu, suruh menari-nari, setelah menari-nari terus dia orang itu tuh pergi, nggak ditembak si pelacurnya. Terus setelah dia pergi, dia menyesali apa yang dia lakukan, harusnya tadi saya ditembak gitu. Itu kepikiran lagi gitu kan. Ada kayak gitu gak sih? Ada sesuatu yang lo kok bertanya-tanya, kok ini apa yang ingin disampaikan itu? Enggak ya? Masih datar gitu ya? Aku yang karena sebenarnya aku baca ini bawahnya, kalau di belakangnya katanya ini novel satir untuk totaliter Uni Soviet. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin karena aku nggak baca atau nggak aware sama sejarah Uni Soviet gitu, jadi aku samar mana yang di posisi Uni Soviet itu yang mana, yang si manusianya yang awal-awal memimpin itu, si babinya, atau si babinya sekarang. Emang Uni Soviet pernah ada kayak mungkin ada seorang pahlawan gitu yang awal-awal ini yang mungkin yang relate sama dunia politik sekarang ya. Dulu di 98 misalkan ada yang orang yang menggembor-gemborkan ayo rakyat gitu, pro rakyat dan sebagainya. Terus setelah dia menduduki posisi jabatan gitu, nggak kedengaran semuanya gitu.
Itu yang sama babi, bahkan babi lebih parah sih. Dia jelas-jelas mengeksploitasi apa namanya warganya gitu, dengan extra stepnya maksudnya ya dia ngubah peraturan karena dia pintar ya, ngubah peraturan, terus ngubah dia propaganda ke warganya, oh ini baik untuk kita gitu. Terus yang selalu digemrong-gemrongnya posisi kita sekarang lebih baik dari waktu manusia dulu gitu. Padahal pas dia ngomong itu si hewan-hewan yang bawah itu udah lupa apa kejadian dulu waktu dipimpin manusia kayak gimana gitu. Jadi dia ya manut-manut aja padahal karena dia lupa kayaknya lebih baik deh, gitu. Secara plot itu kayak ini ya jam apakah yang sekarang itu yang apa namanya yang demokrasi itu lebih bagus daripada monarki ya, karena sekarang negara-negara bahagia kan yang pertama itu kayak misalkan Skandinavia kan bentuk negaranya itu monarkis gitu. Oh iya itu benar, kayaknya itu deh. Setelah dibilang kayaknya ini perjalanan politik kayak dulu monarki atau mungkin negara monarki yang sekarang akhirnya convert ke republik gitu. Kayaknya semangatnya sama deh, semangatnya waduh kayaknya monarki jelek gitu, kayaknya monarki menindas gitu, kayaknya kita butuh kebebasan gitu, kita butuh kesetaraan. Nah, kayaknya itu semangat sama republik nggak sih? Iya. Terus habis itu bahkan di sini jelas-jelas peternakannya itu bentuknya republik. Jadi ada pemilihan presiden tapi calonnya satu. Zimbabwe itu. Pemilihan calon presiden tapi pemilihnya satu. Bukan pemilih calonnya. Iya, calonnya cuma satu. Iya. Itu mah itu era ini ya, apa namanya? Si Soeharto. Borat gitu. Itu ini jadi setelah dibilang oh iya ini ada itu yang makin kayaknya iya deh, ini kayaknya memotret kondisi perubahan politik sebuah negara gitu yang awalnya benar-benar totaliter dipimpin oleh raja mungkin atau pemimpin yang diktator, terus ada orang yang punya ide untuk perubahan gitu, kebebasan sama kesetaraan, tapi malah pada akhirnya si yang menggagas ini malah berubah jadi si totaliter itu. Oke. Tapi menurutmu ini ya gimana ya pendapat pribadi antara monarki dan republik kita bandingkan itu, atau tentang negara bahagia nih? Apa ini kan berarti tentang kebahagiaan para ternak di sana kan ya? Apakah tapi kalau sekarang emang negara-negara bahagia itu yang top itu ya monarki ya, Denmark, si Finlandia. Amerika enggak loh, Amerika kan enggak ya Amerika memang bukan monarki ya. Iya memang enggak monarki, kayaknya enggak ada deh. Cina monarki enggak. Cina enggak monarki ya. Ini caranya monarki. Tapi dia kan negara komunis kan, si Cina. Si Jinping kan, tapi dia kan dia bukan kaisar kan? Iya bukan. Jepang kaisar. Kalau monarki pun tetap dia berusaha untuk nggak semonarki itu, kayak mana dengan adanya perdana menteri kan dia jadi nggak monarki banget kan. Kalau raja sekaligus pemimpin negara lah itu baru kayak monarki deh. Oh oke. Kayak misal Inggris nih kemarin lagi meninggal. Oh iya, ramai. Aku nggak tahu kenapa mereka itu pada senang banget kayak berduka cita sekali Ratu Inggris itu meninggal. Padahal kan dia negara-negara jajahan Inggris ya. Kalau mereka suka untuk dijajah itu negara masokis itu mungkin Indonesia itu. Wah, turut sedih berduka cita kerajaan Inggris ya. Aku kira tuh kalau kaumnya si para Taliban kaum religius itu akan alhamdulillah gitu kan ya, alhamdulillah ya. Tapi enggak juga, temen aku yang ini aktivis di golongan religius dia ini apa namanya innalillahi ya, padahal dia juga ngejudge kalau memberikan salam Natal itu haram. Tapi ngomong turut berduka cita pada Ratu Elizabeth. Emang ya. Emang kedengarannya kontradiktif, tapi memang kayaknya kita diminta untuk
ngomong itu deh inal ya ke semua orang yang bisa meninggal gitu ya. Oke. Tapi mungkin yang aneh ya kontradiktifnya kenapa seneng gitu. Kayak mungkin ikut merayakan ya ya, mungkin ikut berlebihan gitu. Ya, mungkin jasa selain dosanya banyak gitu ya Inggris, mungkin jasanya juga banyak ya. Mungkin kayaknya salah satu negara yang menjajah berhasil gitu. Oh, menjajah berhasil gitu ya. Semangatnya beda sama penjajahan kolonial gitu, kayak karena mungkin kolonial Belanda datang ke Indonesia karena memang dia butuh sesuatu gitu. Ya butuhnya beda lebih tepatnya. Mungkin dia butuh rempah-rempah, dia butuh apa namanya? Tapi kalau menurut ini ya, analisa siapa ya? Aku lupa. Dia tuh kalau melihat dari jajahan Inggris, bahasa yang berlaku di negaranya itu biasanya kulturnya itu jadi ke Inggris-Inggrisan gitu. Jadi dia itu jajahnya itu lebih bahkan kultural. lebih kasar daripada orang Prancis atau orang Belanda itu kan sampai ke dalam-dalam itu dia ikut campur itu sampai sistem pemerintahan sampai apa itu kan. Tapi karena melihat jajahan Inggris yang ada yang makmur atau bahkan jadi negara maju, kayaknya ya mungkin yang aku pertanyakan yaitu model jajahannya gimana gitu. Kalau dibandingkan sama Belanda atau apa yang mungkin dari segi kebutuhan atau mungkin dulu kan sempat ada kayak opini gitu kalau jajahan Inggris itu dia mengedepankan edukasi gitu. Kalau yang Belanda atau mungkin Jepang nggak sama sekali gitu, bahkan pengen menekan itu gitu biar. Mungkin itu juga ya. Jadi jajahan Inggris itu lebih terdidik. Jadi bahasanya itu lebih dan budayanya tadi bilang kan lebih ke Inggris sendiri, berarti Inggris mungkin ngeklaim bahwa ya ini budaya yang berperi keadaban, maksudnya buat apa ya? Bahasa Inggrisnya itu. Mau budaya Inggrisnya lebih beradab gitu, makanya dia berusaha untuk menyebarluaskan itu gitu. Makanya banyak jajahan Inggris yang mungkin ya itu banyak lagi jadi ke Inggrisan budayanya atau orang-orangnya gitu. Kayaknya India juga hampir pernah kayak gitu kan, hampir ketika Inggris ke India banyak budaya yang masuk ke sana gitu, produk-produknya dan sebagainya. Makanya perlawanan dari Mahatma Gandhi ya salah satunya kan ya cintai produk dalam negeri. Tetap kita pakai budaya-budaya bangsa sendiri India gitu. Kan mulai gaya berpakaiannya mulai ganti semacam-macam. Oke. Menarik. Monarki. Tapi sekarang kok masih monarki ya, nggak republik kayak Inggris ya. Jerman masih monarki nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi itu kenapa ya? Padahal kuno loh. Iya sih. Iya. Emang masyarakatnya nggak ngerasa? Mungkin karena masyarakatnya ngerasa ya fine aja sejahtera gitu. Monarki yang berhasil ya yang warganya sejahtera dong. Iya kayak iya nggak sih? Iya. Denmark monarki, Swedia monarki, Finlandia monarki, Jerman kayaknya udah berubah dari kekaisaran nggak sih ya? Atau aku lupa. Yang jelas Prancis itu kan udah ada revolusi kan, revolusi Prancis tahun 1700-an kan. Kayaknya emang masalah kita tuh bukan ke sistem pemerintah tapi sejahtera apa enggaknya rakyatnya. Iya, kalau mau sistem apa ya balik lagi kan buktinya masih ada yang monarki, masih ada yang bahkan ya konvert mencoba untuk ganti ke republik karena dia punya sejarah yaitu monarki yang tidak becus gitu. Tapi sekarang yang negara-negara yang susah gitu ya, yang nggak bahagia tuh negara-negara yang religius, gimana ya? Afghanistan, Suriah, lagi gitu, Palestina. Itu menarik sih. Ya ini kan. Jadi kayaknya Indonesia religius. Ya, Indonesia religius, tapi juga peringkatnya 80. Apa itu? Salah satu negara yang tidak bahagia. Dia negara yang paling ramah ya, tapi negara paling korup. Itu salah satunya ya. Salah satu. Jadi mungkin trust pada pemerintahannya itu kurang gitu loh. Jadi mungkin indeks kebahagiaannya itu turun gitu. Padahal negara religius.
Tapi negara-negara yang religius biasanya korupsinya juga ini top. Atau itu ada kaitannya gitu nggak sih? Perlu lihat risetnya, tapi menarik juga kalau iya. Tapi kenapa gitu? Ya kontradiktif banget kalau gitu ya. Kalau aku sih lebih curiga kalau ternyata sebenarnya yang bikin akreditasi ranking kebahagiaan negara itu dibuat sama orang ateis, biar orang itu pada nggak beragama. Jadi di ranking ini negara beragama religius ini masukin negara yang terakhir kan. Jadi misalnya kita ngelihat ada negara yang nggak religius tapi dia top bahagia gitu. Iya. Yang negara religius, lah kenapa kita religius? Iya gitu. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa ini apa namanya agama itu masalah masalah sosial ternyata. Walaupun nggak secara langsung agama jadi masalah ketidakbahagiaan seorang itu. Yang nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi dari survei itu yang negara-negara religius yang papan bawah masuk ke kategori papan bawah. Jadi jadi mungkin konspirasi hari ini. Mungkin acara podcastnya kayaknya konspirasi. Konspirasi. Oke. Sekian udah mau nyampein apa lagi nih? Bung Faza, aku kayaknya mau mesenin aku mau di sini. Ngomong tapi nggak mesen apa-apa, nanti kan dimarahin aja sama yang ini. Ya, menarik untuk dibaca. Buat teman-teman yang belum baca ya baca. Selain ini Animal Farm ada lagi nggak sih? Aku nggak tahu. Mungkin bisa searching aja George Orwell itu dia bukunya apa aja gitu. Kayaknya sejalan sama Animal Farm, maksudnya sejalan tuh ya konsisten dia ngeritik, konsisten dia satir atau konsisten bagiannya politik gitu ya, bukan tapi Sartre juga politik sih. Si siapa itu kamus politik. Dia pernah ini kan yang apa namanya? Ada wanita masuk bis yang sendirian nggak sama suaminya. Dia ngelihat ada orang yang pakai baju religius ya, orang Arab-Araban dengan cadar dengan apa. Terus dia melihat ada senjata tajam, terus dia menggambarkan tubuhnya yang molek gitu. Saya memiliki tubuh yang molek, terus dada yang ini ya, wajah yang masih mulus gitu kan. Dia mulai memunculkan pikiran-pikiran kalau dia nanti akan diperkosa di dalam bis, dan ternyata enggak terjadi apa-apa. Jadi kelihatannya tuh ya kamus ya. Jadi dia dilebay-lebayin dia dibikin akan terjadi sesuatu dengan saat ini, ternyata ujung-ujungnya itu enggak terjadi apa-apa itu kamus ya. Cuma ada di pikiran ceweknya. Hanya ada di pikirannya John. Dan aku melihat kayaknya dunia itu juga seperti itu, kayak kamus itu. Nggak tahu ini kalau George Orwell itu tampilannya nanti ya seperti manusia umumnya gitu ya. Kayaknya politik ya benar-benar memotret keadaan aja sih. Jadi benar nggak diubah-ubah kayaknya ya. Mungkin kalau nggak baca yang lain juga sih, karena ada beberapa buku dari George Orwell gitu. Mungkin lebih tepatnya politik pada umumnya kali ya, George Orwell. Kalau menurutku kalau kamusnya itu lebih ke arah alay pada umumnya. Makanya aku suka kamus. Oke. Mungkin lain kali aja itu bahas kamus itu. Oke, guys, terima kasih Bung Faza. 3, 2, 1, close the window. Ya.